Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membawa presentasi dengan judul materi pengaruh pajak terhadap cash flow. Apa pengertian cash flow? Cash flow merupakan laporan keuangan yang berisi informasi seputar keuangan perusahaan seperti kegiatan operasional, transaksi, pembiayaan, pendanaan, dan hal lainnya. Selama ini, yang telah dipelajari adalah bagaimana menghitung cash flow tanpa memasukkan unsur pajak net cash flow sebelum pajak yang digunakan dalam analisis investasi adalah net cash flow setelah pajak atau after tax net cash flow atau taxable income. Rumusnya, net cash flow setelah pajak sama dengan net cash flow sebelum pajak dikurang pajak. Perhitungan pajak dipengaruhi oleh depresiasi. Lantas, apa hubungan depresiasi dalam cash flow? Cash flow menggambarkan aliran uang kas semua pengeluaran non-kas. Tidak dimasukkan dalam cash flow pengeluaran non-kas. Pengeluaran yang tidak melibatkan uang kas secara nyata. Contoh, depresiasi. Depresiasi tidak dimasukkan dalam cash flow. Depresiasi digunakan dalam perhitungan. Apa saja istilah-istilah dalam perhitungan pajak? 1. Pendapatan kotor. Gross income adalah jumlah semua pendapatan baik yang berasal dari penjualan maupun pendapatan bunga selama satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran atau expense adalah biaya yang harus ditanggung ketika terjadi transaksi bisnis, termasuk diantaranya biaya operasi, pengeluaran bunga atas pinjaman modal, dan pengeluaran-pengeluaran. Depresiasi pajak dan cash flow setelah pajak. Depresiasi dilaksanakan untuk tujuan perpajakan sebagai suatu pengurangan pendapatan terkena pajak sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebetulnya, ada banyak jenis pajak yang dikenakan pada sebuah perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pajak pendapatan, yaitu pajak yang dipungut sebagai fungsi dari pendapatan usaha ataupun perseorangan, yang besarnya dihitung sebagai persentase dari pendapatan bersih perusahaan atau perseorangan. Yang kedua, pajak kekayaan yang dibebankan oleh pemerintah pada pemilik rakyat, pada pemilik tanah, bangunan, mesin, atau peralatan, barang inventaris, dan lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Yang ketiga, pajak penjualan yang ditentukan sebagai fungsi dari pembelian barang atau pemberian pelayanan dan tidak ada kaitannya dengan pendapatan bersih atau keuntungan perusahaan. Dari berbagai jenis pajak tersebut, yang relevan untuk dibicarakan dengan persoalan ekonomi teknik hanya pajak pendapatan saja. Lalu, apa saja pendapatan yang dimaksud? Pendapatan yang dimaksud meliputi hasil penjualan produk, jasa, dividen-dividen yang diterima saham, bunga dari pinjaman, sewa-sewa, honorarium, dan penerimaan lainnya yang diperoleh dari kepemilikan modal dan kekayaan. Di samping itu, potongan-potongan mencakup kerugian-kerugian dari kebakaran, pencurian, iuran-iuran, penyusutan atau biasa kita bilang depresiasi, bunga obligasi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan dan sebagainya. Perbedaan antara pendapatan dan potongan adalah merupakan pendapatan yang terkena wajib pajak. Pendapatan kena pajak sama dengan jumlah atau sigma pendapatan dikurang bunga dikurang depresiasi. Pajak sama dengan pendapatan kena pajak dikali tarif pajak. Maka cash flow setelah pajak adalah cash flow sebelum pajak dikurangi. Contoh 1. Suatu rencana investasi dengan estimasi cash flow adalah investasi 700 juta rupiah.
Annual benefit 130 juta rupiah, annual cost 30 juta rupiah, overhaul 70 juta rupiah, nilai sisa 300 juta rupiah, umur investasi 8 tahun, pajak perusahaan 10% per tahun. Yang diminta adalah susunlah cash flow setelah pajak jika menggunakan depresiasi. Yang A, SLD atau straight line depreciation. B, DDBD, double declining balance depreciation. Yang A, metode straight line depreciation. Mari kita lihat dari tabel berikut. CF setelah pajak diperoleh dari CF sebelum pajak dikurang pajak. Yang B, metode double declining balance depreciation. Mari kita lihat pada tabel tersebut. N, periode atau jumlah CF sebelum pajak, CF-nya. Metode double declining balance depreciation sama dengan metode straight line depreciation, yaitu CF setelah pajak didapatkan dari NCF sebelum pajak dikurangi pajak. Presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang-kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.